Oke, hai. Nah, istilah regenerasi, mungkin kalian semua pernah mendengar kata-kata itu kan? Dan kata-kata regenerasi ini menjadi kata-kata yang tidak asing lagi didengar oleh kita. Dan tentunya praktikum kali ini merupakan praktikum dari mata kuliah embriologi. Aku akan melaksanakan praktikum regenerasi, di mana objeknya adalah ada planaria SP dan ada juga yaitu si berudu. Planaria ini merupakan salah satu dari anggota pelatih Helminthes. Mungkin kalian pernah lihat cacing kepala tiga. Nah, itu dia. Lalu juga ada berudu yang merupakan anggota dari amfibi. Nah, pada penasaran kan? Ya, jangan lupa like, subscribe, and komen ya, ditunggu. Dan check it out. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Aulia, mahasiswi biologi Institut Ambe Islam Negeri Batu Sangkar semester 4. Yap, ini merupakan praktikum aku di mata kuliah embriologi, di mana sudah aku singgung di bahasa sebelumnya, dimana praktikum kita kali ini adalah tentang regenerasi. Nah, bicara regenerasi ini merupakan yaitu proses untuk menemukan kembali bagian yang hilang ataupun bagian yang rusak. Nah, tentu saja setiap hewan ini memiliki daya regenerasi yang berbeda-beda. Daya regenerasi yang paling tinggi itu ada pada si Echinodermata dan ada si Platyhelminthes. Contohnya itu seperti Planaria. Dan sekarang kita menggunakan itu loh. Lalu pada Annelida kemampuan ini menurun, dan pada amfibi hanya terbatas pada satu bagian organ saja, yaitu pada ekor. Artinya jika bagian kaki yang putus ataupun bagian kepala ya mungkin sedikit sulit, karena untuk amfibi hanya sebatas ekornya saja. Lalu untuk di bagian reptil pun sama ya, di bagian ekor. Nah, kemampuan atau daya regenerasi yang terendah itu ada pada mamalia dan si aves, dimana dia hanya terbatas pada penyembuhan luka saja. Nah, di sini untuk si regenerasi yang paling terpenting adalah proses terbentuknya blastema. Nah, blastema ini akan terdiferensiasi sehingga menjadi polimerasi, yaitu proliferasi, baru terbentuklah organ-organ yang baru. Nah, maka dari itu untuk regenerasi ini ada dua tahap, yaitu ada epimorfis dan ada yaitu ada morfolaktis. Untuk si epimorfis itu pembentukan jaringan baru ke jaringan lama, contoh itu ada si Lilicia. Dan juga ada yang kedua itu ada morfolaktis, di mana proses pembentukan tetap pada jaringan lama, itu contohnya pada si Planaria SP. Nah, udah guys, kebanyakan juga yang ngomongnya, kita langsung masuk ke praktikum. So, jangan lupa like-nya ya. Tunggu dulu, sebelum kita masuk ke praktikum, ada kalanya kita harus mengetahui alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktikum kali ini. Nah, tadi kan udah aku singgung juga di awal. Untuk itu kita akan menggunakan planaria sebanyak 10 ekor. Dan untuk planaria ini dapat kita temukan pada air sungai yang mengalir, dan biasanya dia tuh ada di tempat-tempat yang airnya itu mengalir seperti sungai, dan ini menempel di bebatuan. Sudah terlihat? Mungkin enggak ya, karena dia kecil, sangat kecil. Lalu yang kedua itu ada berudu sebanyak 10 ekor. Dan untuk alat yang kita gunakan itu ada styrofoam, lalu juga ada silet, ada kotak sebanyak 10 buah untuk menampung selama pengamatan kita. Dan pengamatan kita ini selama 10 hari. Dan karena itu untuk pemotongannya, modelnya itu dapat kita lihat seperti ini, dimana untuk kecebong dia ini ada seperti ini, lebih bagian ke atas, ini sedikit lebih ke atas, ini bagian lebih ke ekor, ini ada samping, dan ini bentuk segitiga di bagian ekornya. Dan untuk si Planaria SP, cacing pipihnya itu, dan ini ada bentuk lurus, diagonal, dan juga ada bagian vertikal, miring. Ini lebih ke bagian ekornya, dan ini bentuk segitiga, sama ya seperti ini. Nah, maka dari itu kita masuk ke langkah kerja. Apa aja sih langkah kerjanya? Nah, sekarang udah ada objek di depan kita, yaitu kita menggunakan si kecebong, di mana untuk pengamatan si model pemotongan pertama, kita memotong bagian lebih ke bagian posteriornya. Nah, setelahnya itu kita masuk ke model pemotongan yang kedua, di mana ini berada di atas sedikit lebih tinggi daripada ekornya. Kita potong dengan hati-hati di atas styrofoam tentunya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke model pemotongan yang ketiga. Untuk model pemotongan yang ketiga ini, kita memotongnya itu lebih ke badannya. Itu ya hampir bagian mengenai kepala, cuman nggak sampai mengenai kepala ya. Oke, kita potong. Oke, dengan hati-hati tentunya. Nah, habis itu kita masuk ke model pemotongan yang keempat. Nah, model pemotongan yang keempat ini kita lakukan secara miring, dengan hati-hati ya guys ya. Tentunya kita motong itu di bagian ekor, jangan sampai kepala. Ntar gak mau regenerasi dianya.
Nah, itu dia untuk yang si miring. Nah, selanjutnya kita masuk ke model pemotongan yang terakhir, yaitu model pemotongan yang kelima, yaitu dengan cara membentuk segitiga di bagian ekornya. Jangan segitiga kayak cinta ya, itu bahaya banget. Oke, hati-hati. Nah, itu dia guys. Nah, selanjutnya untuk objek yang kedua itu adalah planaria SP, anggota dari Paralel Helminthes. Kita lakukan juga model pemotongan sintak 5. Yang pertama, kita potong secara horizontal terlebih dahulu. Kita potong bagian sama dua sama besar. Hati-hati ya, karena ukurannya sangat kecil sekali. Nah, untuk bagian kedua, kita potong bagian di bawah kepalanya atau di bagian posterior, cuman sedikit lebih tinggi. Nah, itu tentunya di atas styrofoam ya. Nah, selanjutnya untuk pemotongan yang ketiga, kita melakukannya dengan secara miring. Nah, istilah sebenarnya untuk planaria gimana pun model pemotongannya dia tetap akan bergenerasi dengan baik ya guys. Cuman faktor eksternal mungkin yang mempengaruhi nanti. Nah, untuk bagian yang keempat, kita motong itu lebih ke bagian ekornya atau bagian kaudalnya, sedikit lebih rendah daripada model pemotongan nomor 2. Dan terakhir kita motong itu secara segitiga. Segitiga ini kita bentuk di bagian ekornya, sama hal juga dengan seperti kecebong tadi. Dan tentu saja akan kita amati selama 10 hari pengamatan. Oke. Setelah melakukan pengamatan selama 10 hari lamanya, ini mulai dari tanggal 26 April sampai dengan 7 Mei 2021. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bentar, ini dia ya hasil pengamatannya. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk si kecebong, nah, yang memiliki kaki dan yang enggak memiliki kaki ternyata daya generasinya berbeda. Kenapa demikian? Karena salah satu faktor yang mempengaruhi daya regenerasi ini adalah umur. Semakin dewasa, mungkin saja daya regenerasi ini akan menghilang, bahkan tidak berfungsi lagi untuk regenerasinya. Nah, tentu saja untuk yang telah memiliki kaki, daya regenerasinya lebih lambat, sedangkan untuk yang belum memiliki kaki, dia ini lebih cepat karena umur tadi, guys. Nah, di sini bagaimana perkembangan untuk si pembentukan blastema atau daya regenerasinya. Nah, dikutip dari William Yatim tahun 1984 bahwa untuk daya regenerasi kecebong ini, yang pertama sel epidermis ini menyebar menutupi permukaan luka setelah kita potong, lalu yang kedua membentuk epidermis apikal, dan yang ketiga jaringan akan mengalami diferensiasi dan regenerasi yang membentuk sel kerucut. Nah, sel kerucut ini disebut dengan blastema atau regenerasinya di bawah tudung. Lalu yang terakhir yaitu ada proliferasi, di mana sel-sel blastema ini akan mengadakan reliefisasi sehingga terbentuklah atau memperbaiki ekornya. Nah, terlihat bahwa untuk si model pemotongan ini, untuk model pemotongan yang nomor 2, nomor 3 tidak ada regenerasi sama sekali, artinya dia ini mati. Dan begitu pun dengan yang bentuk segitiga, dia pun juga mati. Nah, untuk yang bagian pertama sama bagian yang keempat, yaitu bagian yang secara lebih ke atas dengan bagian yang secara miring, dimana untuk kecebongnya ini untuk kontrol dia ini memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, yaitu mulai dari 0,9 sampai dengan 1 cm setiap tahapnya atau setiap harinya. Sedangkan untuk model pemotongan yang bagian nomor 1 dengan bagian nomor 4 terlihat bukan bahwa untuk yang lebih cepatnya ini ada pada si model pemotongan yang lebih atas pada yang miring, karena salah satu yang faktor mempengaruhi faktor kecebong ini adalah model pemotongan. Dan tentu saja, nah, potongan ini akan membentuk organisme baru sehingga terbentuklah bagaimana si ekor dari si kecebong. Nah, terlihat kan ini dia. Dan untuk panjang awalnya ini sebenarnya yaitu dari 0,9 sampai dengan 1 cm. Nah, untuk si planaria pengamatan 10 hari pengamatannya, terlihat bahwa untuk ketiga potongan dia ini sama untuk proses perkembangannya, ya kan? Cuman di sini yang lebih untuk pemotongan posterior lebih cepat karena energinya ini lebih berfokus ke untuk pergerakan dibandingkan dengan bagian tubuh yang berada di kuncup. Itu terlihat pada bagian nomor 3 dan nomor 5. Oke. Nah, dia ini terlihatnya itu pada panjangnya, cuman dia hidup dari 1 sampai 10, cuman untuk bagian yang segitiga potongannya ini memiliki panjang planarnya sebanyak 5 mm, kita menggunakan gas mm. Lalu untuk yang potongan yang miring yaitu sebanyak 6 mm,
Dan untuk pasangan yang yang ke 7 mm itu ada pada bagian posterior ke bawah, karena dia lebih fokus pada pergerakan, bukan. Nah, untuk sebenarnya panjang awal dari planaria ini ada 8 mm. Karena ada proses, karena ada juga faktor luar mempengaruhi, maka untuk regenerasi yang paling banyak ini hanya sepanjang 7 mm. Artinya dia ini bertahap setiap harinya. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi untuk perkembangan dari si model pemotongan? Nah, dalam bukunya dia ini mengatakan bahwa radioputro salah satu yang mempengaruhi faktor planaria ini adalah cahaya. Karena sejatinya untuk planaria ini lebih sensitif terhadap cahaya. Untuk pengamatan yang 1 sama 2, dia ini lebih terkena cahaya. Makanya untuk hari ke-4 sampai ke-10 dia ini mati. Nah, karena pada planaria ini dia memiliki mata, di mana matanya ini berbentuk pigmen yang berbentuk seperti mangkok atau yang membentuk lateral, sehingga lateral ini membentuk batang, dan batang mata ini apabila terkena cahaya maka sangat sensitif sekali, dan tentu saja planaria tidak akan mampu bertahan. Lalu yang kedua adalah makanan. Nah, Baguna dalam Work dan Alvarado tahun 2005 mengatakan bahwa regenerasi akan mengalami pertumbuhan dan peningkatan dengan adanya si makanan. Karena sebenarnya sih untuk makanan sama perlakuannya terhadap si kecebong ataupun planaria, mungkin entah apa, mungkin kurang subur atau gimana, enggak tahu juga ya. Dan yang ketiga itu ada habitat. Nah, habitat ini planaria sebenarnya ini habitat di air bersih yang mengalir. Nah, pada perlakuan kita, pelajaran 1 sampai dengan 5 kita menggunakan air ledeng. Nah, air ledeng ini karena dia ini mengandung klorin dan fluorida yang mampu menyebabkan kematian pada si planaria. Makanya yang 1, 2 tidak mampu bertahan, sedangkan yang 3 sampai 5 mampu untuk bertahan. Mungkin salah satu faktor lain juga mempengaruhinya. Dan tentu saja untuk air suling, nah air suling yang kita gunakan tidak mengandung nutrisi ataupun mineral pada si planaria, makanya tidak bisa kita gunakan. Nah, ini dia hasil pengamatan kita selama 10 hari pengamatan. Gimana, seru? Nah, ini dia pengamatan aku selama 10 hari pengamatan terhadap praktikum regenerasi mata kuliah dari embriologi hewan. Gimana, seru kan? Ya, walaupun di rumah aja praktikumnya, nggak kemana-mana, nggak ke laboratorium. Ya, walaupun ada gimananya sih, yang penting kita tetap semangat, dan tetap semangat tentunya. Apapun itu kita nikmati dan kita syukuri. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa ya like, share, and comment-nya. Thank you guys, see you next video. Assalamualaikum, bye, dan mohon maaf atas segala kesalahan.